Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwal akhwat rahimakumullah. Pada sore yang berbahagia ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sekarang kita baca Al-Kabiratus Tsaniyatu was Tsalasun, yaitu dosa besar ke-32. Akhzur rasywati 'alal hukmi, yaitu menerima suap atas suatu hukum. Akhzur rasywati 'alal hukum, yaitu menerima suap atas suatu keputusan. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kalian memberikan sebagian dari harta kalian kepada para penguasa, litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kalian bisa menguasai dan memakan sebagian dari harta manusia, bil ismin, dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwa harta tersebut tidaklah halal bagi kalian. Jadi Allah Azza wa Jalla melarang sesama kaum muslimin memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil, entah itu dengan kecurangan dalam jual beli, entah itu dengan mengurangi timbangan, dengan mengurangi takaran, atau dengan jual beli yang penuh dengan tipuan, jual beli gharar, dengan cara riba, memakan harta orang lain dengan cara riba, ataupun memakan harta orang lain dengan cara suap. Ini termasuk memakan harta sesama kaum muslimin dengan cara yang batil. Kemudian Allah larang kita untuk memberikan harta kepada penguasa, supaya sebagian dari harta orang lain diputuskan oleh penguasa menjadi milik kita. Ini juga diharamkan. Wa antum ta'lamun, sementara kita sendiri mengetahui bahwa harta tersebut tidak halal untuk kita makan dan untuk kita ambil, kita kuasai. Segala bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil itu diharamkan. Segala bentuk segala perbuatan, segala tindakan yang merupakan tindakan memakan harta orang lain, menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, semuanya diharamkan oleh agama kita. Aila tudlu bi amwalikum ilal hukam. Maksudnya janganlah kalian wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Maksudnya la tudlu bi amwalikum ilal hukam. Janganlah kalian memberikan harta kalian kepada penguasa. La tusani'uhum biha. Artinya janganlah kalian pengaruhi hakim tersebut dengan harta kalian. Wala tarshuhum, janganlah kalian sogok mereka. Liyaqtati'u lakum haqqan huwa li ghairikum, supaya penguasa tersebut memutuskan atau membagikan untuk kalian suatu hak yang bukan hak kalian tapi hak orang lain. Wa antum ta'lamuna annahu la yahillu lakum, sedangkan kalian mengetahui bahwa harta tersebut tidak halal bagi kalian. Jadi seorang muslim dilarang untuk memberikan harta kepada penguasa, supaya penguasa tersebut memutuskan bahwa suatu harta adalah milik bagi orang yang memberikan harta tersebut. Padahal sebenarnya harta itu adalah harta orang lain, bukan harta orang yang memberikan uang atau memberikan sogokan tersebut. Sedangkan orang yang memberikan sogokan itu dia mengetahui bahwa harta itu bukan miliknya dan harta tersebut tidak halal baginya. Ini memberikan sogok kepada hakim, kepada penguasa, supaya memperoleh suatu harta ini diharamkan. Ada orang menyogok hakim supaya tanah yang sekian hektar menjadi miliknya, padahal dia bukan pemiliknya, supaya suatu kawasan menjadi miliknya, supaya dia aman berbisnis, dia berikan sogok kepada pihak yang berwenang. Itu adalah harta yang haram. Dilarang memberikan sogok dan dilarang menerima sogokan. Mungkin dia mendapatkan proyek tapi dengan menyogok pihak penguasa, maka keuntungan dari yang didapatkan adalah keuntungan yang diharamkan. Segala bentuk tindakan untuk menyogok hakim, penguasa, maka itu adalah tindakan yang diharamkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu rasyiya wal murtasyiya fil hukmi. Allah melaknat, Allah menjauhkan dari rahmatnya, Allah menjauhkan dari kasih sayangnya, ar-rasyi wal murtasyi, yaitu yang menyuap dan juga yang menerima suap, fil hukmi, dalam masalah hukum. Allah melaknat, Allah jauhkan dari rahmatnya orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok dalam satu hukum. Tidak boleh
ya ketika seseorang berkasus ya di pengadilan lalu dia sogok hakim supaya dia menang, maka yang menyogok tersebut dapat laknat Allah SWT. Yang menerima sogok yaitu hakim tersebut juga mendapatkan laknat dari Allah SWT. Betapa sering ya kita lihat kasus-kasus yang kemudian tenggelam ya karena hakimnya menerima suap, hakimnya menerima sogok. Ya, dan betapa sering orang yang tidak bersalah dihukum bersalah karena satu pihak memberikan suap kepada hakim. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Allah laknat ya. Allah laknat orang yang memberi sogok dan juga yang menerima sogok. Allah laknat ya. Yaitu Allah jauhkan dari rahmatnya sehingga kehidupan orang-orang yang menyuap dan juga yang disuap itulah kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, yang penuh dengan ya masalah, problem dalam kehidupannya, dan dia akan menerima kehancuran dalam karirnya, dalam rumah tangganya ya dan sebagainya. Akhrajahu Tirmizi, dikeluarkan oleh At-Tirmizi rahimahullah taala, wa qala hadisun hasan, dan beliau berkata hadis ini hadis hasan. Wa an Abdullah bin Amr la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Allah melaknat orang yang disogok dan yang disogok. Ya, apakah kita tidak takut ketika dikatakan bahwa penyogok dan yang menerima sogok dapat laknat dari Allah SWT? Dan jangan merasa bahwa laknat Allah itu jauh dari kita. Mungkin saja dia datang segera ataupun datang setelah waktu yang lama. Yang jelas kata Rasulullah SAW, penyogok dan yang menerima sogok mendapatkan laknat dari Allah SWT. Wa an Abdullah bin Amr la'ana Rasulullah SAW ar-rashiya wal murtashiya. Rasulullah SAW melaknat penyogok dan yang menerima sogok. Qala ulama, para ulama berkata, farrashi huwa allazi yu'ti ar-rishwata. Rashi, ar-rashi dia adalah yang memberikan sogok. Jadi la'anallahu ar-rashi. Apa itu ar-rashi? Huwa allazi yu'ti ar-rishwata. Dia adalah orang yang memberikan sogok kepada suatu pihak. Itu disebut dengan rashi, yang memberikan sogok. Itu namanya ar-rashi. Wal murtashi huwa allazi ya'khudhu ar-rashwa. Sedangkan al-murtashi dia adalah orang yang menerima sogok. Ya. Rashi orang yang memberikan sogokan, suap. Al-murtashi orang yang menerima sogokan, yang menerima suap. Itu namanya al-murtashi. Wa inna ma talhaqul la'natu ar-rashiya idza qasada biha aziyata muslim. Dan sesungguhnya laknat itu menimpa orang yang memberikan sogokan apabila dia bermaksud dengannya untuk menyakiti seorang muslim. Nah, laknat akan tertimpa kepada orang yang menyogok apabila dia menyogok adalah untuk mendatangkan suatu bahaya, suatu mudarat, suatu kerugian bagi seorang muslim. Misalnya dia menyogok hakim supaya seorang muslim diputuskan oleh hakim dihukum penjara sekian tahun. Ya, padahal muslim tersebut tidak bersalah. Dia sogok hakim supaya diberikan keputusan yang berat. Maka sogokan itu adalah diharamkan karena dia sogokan yang menimbulkan bahaya, kerugian, mudarat bagi seorang muslim. Aw yanalu biha ma la yastahiqu, atau sogokan yang dengannya dia memperoleh apa yang dia tidak berhak. Itu yang diharamkan. Sogokan yang diharamkan itu adalah ketika sogokan itu mendatangkan kerugian kepada seorang muslim, atau sogokan tersebut membuat seseorang memperoleh apa yang sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Dia tidak berhak untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Dia sogok, dia berikan suap ke atasannya sehingga dia dinaikkan untuk menduduki jabatan tersebut. Itu namanya rashwah dan itu diharamkan. Atau dia bersalah misalnya di pengadilan, dia melakukan kesalahan, tapi dia sogok hakim sehingga dia yang tadinya bersalah diputuskan oleh pengadilan tidak bersalah. Itu adalah sogokan yang diharamkan. Jadi sogokan atau suap yang diharamkan itu adalah ketika sogokan itu atau suap itu yang mendatangkan bahaya bagi seorang muslim, mendatangkan kerugian bagi seorang muslim, atau sogokan itu menyebabkan seseorang memperoleh sesuatu yang dia sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkannya. Ya, dia sogok suatu lembaga tertentu agar dia bisa bekerja di sana, padahal dia tidak punya kemampuan misalnya, maka dia dikatakan sebagai ar-rashi, yaitu yang memberikan sogokan, yang memberikan suap. Amma iza a'ta, adapun jika seseorang memberikan uang misalnya, liyatawassala ila haqqin lahu, supaya dia memperoleh hak yang sudah pasti untuk dia, wa yadfa'a an nafsihi zulma, dan supaya dia bisa menolak kezaliman dari dirinya, fa innahu ghairu dakhilin fil la'nah, maka dia tidak termasuk ke dalam laknat.
Jadi sogokan yang diharamkan itu yaitu tadi, ketika sogokan itu menyebabkan seorang muslim mendapatkan kerugian ya, materi dan imateri. Kemudian juga ketika sogokan tersebut membuat seseorang memperoleh apa yang dia tidak berhak memperolehnya, itu sogokan yang diharam. Adapun jika sogokan itu diberikan supaya seorang muslim memperoleh sesuatu yang memang sudah merupakan haknya, ya, supaya seorang muslim memperoleh sesuatu yang memang sudah merupakan haknya, atau dia memberikan sogokan supaya dia terbebas dari tindak kezaliman, maka dia tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim sudah berhak mendapatkan sesuatu, ya, kemudian dihalang-halangi sehingga dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan membayar sejumlah uang, lalu dia bayar, maka itu bukan sogokan dan dia tidak termasuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang menzaliminya, ya, dia minta sejumlah uang, ya, sehingga dia bebas dari kezaliman tersebut, lalu dia serahkan uang kepada yang menzalimi sehingga dia bebas dari kezaliman, maka itu bukan sogokan yang diharamkan, ya. Wa ammal hakimu farwashwatu alaihi haram. Adapun seorang hakim, maka rasuah adalah haram atasnya, ya. Abtala biha haqqan aw dafa'a biha zulman. Apabila dengan sogokan tersebut dia membatalkan kebenaran atau dengannya dia menolak kezaliman, aw dafa'a biha zulman, atau dengannya dia menetapkan menolak kezaliman. Jadi seorang hakim, seorang penguasa, ya, hakim pengadilan, termasuk haram baginya menerima sogok kalau sogokan tersebut membuat dia membatalkan yang benar atau, ya, membuat dia membatalkan yang benar. Nah, itu diharamkan atas seorang hakim untuk menerima sogokan. Au dafa'a biha zulman, atau dia, ya, dengan sogokan tersebut dia menghindari untuk menolak kezaliman. Nah, dia menghindari untuk menolak kezaliman, itu diharamkan. Kalau ada sogokan kepada seorang hakim, termasuk juga penguasa, yang dengan sogokan tersebut dia tidak bisa, ya, menegakkan kebenaran, dia membela yang salah, atau dengannya dia malah melakukan kezaliman kepada orang lain, maka itu merupakan sogokan yang diharamkan. Waqad ruwiya fi hadisin akhar, dan sesungguhnya telah diriwayatkan dalam hadis yang lain, annal la'nata 'alal ra'ishi aidan, bahwa laknat juga tertimpa kepada ar-ra'ish. Apa itu? Wa huwa sa'i bainahuma, yaitu orang yang mengusahakan sogok di antara keduanya. Jadi dalam masalah sogok ini yang dilaknat adalah orang yang menyogok, yang menerima sogok, termasuk juga dalam riwayat lain dikatakan ar-ra'ish, yaitu orang yang menjadi perantara, yang menjadi perantara dalam sogok menyogok ini, itu juga diharamkan. Dalam suap menyuap, perantara dalam suap menyuap itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tabi'un lirrashi fi qasdihi. Orang yang menjadi perantara dalam suap ini, dia menjadi hukumnya mengikuti orang yang memberikan sogokan dalam maksudnya. In kana khairan lam talhaqul la'natu wa illa lahiqathu. Jika maksud pemberi sogok itu adalah baik, maka laknat tidak tertimpa kepada yang menjadi perantara. Dan jika tidak, yakni jika niat orang memberikan sogokan buruk, maka laknat juga tertimpa kepada perantaranya. Misalnya seseorang tadi dia sudah berhak untuk mendapatkan sesuatu, tapi kemudian dia ditahan-tahan haknya kecuali dengan memberikan sejumlah uang sogok. Lalu ada perantara antara orang yang berhak ini dengan orang yang menghalangi dia untuk mendapatkan haknya. Maka perantara ini dia tidak dapat dosa karena dia menjadi perantara dalam masalah suap yang sebenarnya yang memberikan suap ini adalah orang yang berhak untuk menerima hak tersebut. Ya. Tapi kalau yang memberikan sogok sebenarnya dia tidak berhak untuk menerima sesuatu. Kemudian ada perantaranya, ya, perantara untuk menyampaikan sogok kepada yang akan disogok, yang disuap. Maka yang menjadi perantara juga mendapat dosa, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sama saja dengan menolong orang melakukan suatu kejahatan. Dan agama kita melarang seseorang tolong menolong dalam melakukan dosa dan perbuatan permusuhan. Ya. Ya, faslun, pasal wa min zalika ma rawa Abu Daud fi sanadihi. Wa min zalika ma rawa Abu Daud fi sanadihi. Dan di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man syafa'a li rajulin syafa'atan fa ahda lahu 'alaiha hadiyatan
faqad ata baban kabiran min abwabi ar-riba. Barang siapa yang memberikan pertolongan kepada seseorang berupa suatu pertolongan, syafaat artinya pertolongan, fa ahdalahu 'alaiha hadiyatan, lalu dia berikan atas pertolongan tersebut sebuah hadiah, faqad ata baban kabiran min abwab riba, maka sesungguhnya dia telah mendatangi satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Barang siapa yang memberikan pertolongan kepada seseorang secara ikhlas, ya lillahi ta'ala, kemudian orang yang ditolong memberikan sesuatu kepada yang menolong tadi, lalu yang menolong mengambilnya, maka kata Rasulullah SAW, dia sesungguhnya telah mendatangi satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba, yakni dia sudah melakukan satu bentuk riba, ya. Karena pertolongan itu diberikan dan pertolongan itu dianjurkan untuk diberikan. Bahkan terkadang suatu pertolongan diwajibkan untuk diberikan. Maka kalau orang mengambil ya suatu hadiah atas pertolongan yang dia berikan, maka pertolongan tersebut, hadiah tersebut akan mengurangi pahalanya. Maka hadiah tersebut akan menghalangi pahalanya, dan bisa saja seseorang memberikan pertolongan bukan semata-mata karena Allah SWT, tapi karena mengharapkan hadiah dari si yang ditolong. Nah, hal seperti itu sama halnya dengan riba yang membuat hilangnya kehalalan dari sesuatu, yang menyebabkan hilangnya kehalalan dari sesuatu. Jadi kalau menolong, ya tolong karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan hadiah. Nah, kalau mengharapkan hadiah, yaitu menghilangkan pahala dari memberikan pertolongan tersebut. Sama halnya dengan riba. Ya, sama halnya dengan riba. Ketika seseorang melakukan interaksi riba, maka dia sudah mengeluarkan sesuatu dari yang tadinya halal menjadi haram. Kemudian wa an Ibnu Mas'udin qala, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, as-suhtu an tatluba li akhika al-hajata. As-suhtu yaitu sesuatu yang haram, an tatluba li akhika al-hajata, bahwa kamu mengusahakan sesuatu kebutuhan untuk saudaramu, fatuqda, lalu diberikan kepadanya, fayahdi ilaika hadiyatan, lalu dia berikan hadiah kepadamu, fataqbaluha minhu, lalu kamu terima. Kata Ibnu Mas'ud, as-suhtu itu yaitu makan yang haram, yaitu kita berusaha membantu orang lain sampai dia mendapatkan apa yang dia perlukan, lalu orang tersebut memberikan hadiah kepada kita, lalu kita terima hadiah tersebut. Awalnya dia menolong dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia tahu bahwa orang yang ditolong ini akan memberikan hadiah kepadanya, maka hadiah tersebut tidak boleh dia terima, ya. Seperti kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu menolong saudaramu untuk mendapatkan keperluannya, lalu keperluannya tersebut ya diperoleh olehnya, lalu dia hadiahkan sesuatu, ya maka kamu tidak boleh menerima hadiah tersebut. Wa an Masruqin annahu kallama Ibnu Ziyadin fi mazlamah. Dari Masruq bahwa dia berbicara kepada Ibnu Ziyad karena suatu tindakan kezaliman. Faraddaha, maka Ibnu Ziyad mengembalikan sesuatu yang diambil secara zalim tersebut. Fa ahda ilaihi sahibul mazlamah, maka orang yang dizalimi menghadiahkan kepada Masruq sesuatu wasifan, yaitu budak. Faraddaha wa lam yaqbalha, maka Masruq menolaknya dan tidak menerimanya. Jadi diceritakan di sini ada seorang alim besar namanya Masruq. Dia pernah ya berbicara secara langsung kepada Ibnu Ziyad tentang suatu kezaliman yang dilakukan oleh Ibnu Ziyad. Kemudian Ibnu Ziyad mengembalikan sesuatu barang yang diambil olehnya secara zalim. Lalu orang yang dizalimi memberikan suatu hadiah kepada Masruq. Maka Masruq apa hadiah yang diberikan? Berupa seorang budak. Maka Masruq mengembalikan hadiah tersebut dan tidak menerimanya. Dia menolong karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak boleh menerima hadiah tersebut karena pertolongan yang diberikan kepada seseorang sehingga dia mendapatkan haknya. Wa qala sami'tu Ibnu Mas'udin yaqulu. Lalu Masruq berkata, saya mendengar Ibnu Mas'ud berkata, man radda an muslimin mazlamatan, barang siapa yang menolak suatu tindakan kezaliman terhadap seorang muslim, fa'atahu ala dzalika qalilan aw katsiran, lalu orang muslim tersebut memberikan sesuatu kepadanya sedikit atau banyak, fahuwa suhtun, maka itu adalah hal yang haram. Barang siapa yang membela seorang muslim untuk ya menghindarkan dia dari suatu tindak kezaliman, lalu dia berikan sesuatu sebagai hadiah kepada yang menolong tersebut sedikit atau banyak, fahuwa suhtun, maka itu adalah suhtun, yaitu haram. Faqala ar-rajulu, seseorang berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma kunna nazunnu anna suhta illa rasywata fil hukmi. Ya, kata orang kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menduga bahwa as-suhtu itu yaitu haram tersebut
tidak kami duga kecuali sebatas suap dalam hukum. Faqala, maka Ibnu Mas'ud berkata, zalika kufrun, itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Ya. Jadi menolong seseorang kemudian menerima hadiah darinya setelah dia menyelesaikan keperluannya, maka itu adalah as-suhtun, yaitu sesuatu yang haram untuk diambil. Hikayah, ada sebuah cerita Anil Imami Abu Amr Al-Auza'i, dari Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah, wa kana yaskunu bi Beirut, dan dia tinggal di Beirut. Anna Nasraniyan jaa ilaihi, bahwa seorang Nasrani datang kepadanya. Faqala, dia mengatakan, inna waliya ba'labaka zalamani bimazlamatin, bahwa penguasa Ba'labak telah menzalimi saya dengan suatu tindak kezaliman. Wa uridu an aktuba ilaihi, dan saya ingin engkau wahai Auza'i menuliskan surat untuk penguasa tersebut. Wa atahu biqullati asalin, lalu Nasrani tersebut datang kepada Al-Auza'i dengan membawa satu kullah asal, yaitu madu, satu kullah madu. Ya, dia minta tolong kepada Al-Auza'i agar dia mengingatkan penguasa, ya, agar dia mengirim surat ke penguasa yang berisi laporan bahwa penguasa tersebut telah melakukan tindak kezaliman kepada Nasrani, kepada seorang Nasrani. Lalu Nasrani tersebut membawa sekullah asal. Faqala Al-Auza'i rahimahullah, maka Al-Auza'i berkata, in syi'ta radattul qullata, kalau kamu mau saya kembalikan sekullah madu ini. Wa katabtu laka ilaihi, dan saya tuliskan, ya, kebutuhanmu kepada penguasa tersebut. Wa in syi'ta akhazta al-qullah, dan kalau kamu mau ambil kembali kullah tersebut, ya. Fa kataba lahu ila al-wali, maka Al-Auza'i menuliskan surat untuk, ya, membela Nasrani tersebut ilal wali, kepada penguasa Ba'labak. Anta an hazan Nasrani min kharajihi, apa isinya? Anta min hazan Nasrani min kharajihi, yaitu agar hapuskan dari orang Nasrani ini pajaknya. Fa akhazal qullata wal kitaba, maka Nasrani tersebut mengambil kullah yang berisi madu dan juga surat. Wa madha ilal wali, dan dia pergi menemui wali Ba'labak. Fa atahul kitab, lalu dia berikan kepadanya surat tersebut. Fa wada'a anhu 30 dirhaman, lalu penguasa Ba'labak mengurangi dari Nasrani tersebut sebanyak 30 dirham, ya, bi syafaatil imam, dengan bantuan dari imam, yaitu siapa? Yaitu Al-Auza'i rahimahullah, wa hasyarana fi zumratihi, semoga Allah merahmati dia dan mengumpulkan kita bersamanya. Jadi dari cerita ini bagaimana Al-Auza'i rahimahullah, beliau pernah diminta tolong bukan oleh seorang muslim tapi oleh seorang Nasrani. Nasrani ini datang, dia melapor bahwa dia dizalimi oleh pemerintah Ba'labak, oleh penguasa Ba'labak yang beragama muslim tentunya. Kemudian dia datang kepada Al-Auza'i agar Al-Auza'i ini, ya, menyampaikan kepada penguasa Ba'labak bahwa dia telah berbuat zalim kepada Nasrani ini. Nasrani ini meminta agar Al-Auza'i mengirimkan surat kepada penguasa Ba'labak. Selain permintaan tersebut, Nasrani tersebut juga membawa apa? Membawa sekullah asal, ya, membawa madu untuk Auza'i, Maka apa kata Auza'i? Kalau kamu mau, saya kembalikan kullah ini dan saya tulis, ya. Artinya dia tidak menerima hadiah berupa madu tersebut, ya. Saya akan tuliskan, tapi kamu ambil kembali madu kamu ini. Dan kalau mau kamu ambil lagi madu ini. Lalu Auza'i mengirimkan surat kepada penguasa Ba'labak bahwa dia meminta agar Nasrani tersebut dikurangi kharajnya, itu pajak yang dikeluarkan oleh orang Nasrani. Maka Nasrani tersebut dia pulang membawa surat dari Al-Auza'i untuk penguasa Ba'labak, juga membawa kembali madunya. Kemudian dia berikan surat tersebut kepada penguasa Ba'labak, ya, dan penguasa mengurangi pajak yang harus dikembalikannya, yang harus dibayarkannya sebanyak 30 dirham dengan bantuan Imam Al-Auza'i. Lihat, Al-Auza'i tidak menerima hadiah dari seorang Nasrani tersebut, karena hadiah tersebut adalah karena Al-Auza'i akan membantu orang Nasrani tersebut mendapatkan haknya. Tidak diterima oleh Al-Auza'i karena itu semacam suap, ya. Tapi barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah SWT yang memberikan pemahaman kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.